Selamat datang di channel Jejak Hororit. Setiap tempat punya jejak, setiap tragedi punya bayangan. Dan malam ini, kita akan menelusuri kisah nyata yang membuat bulu kuduk merinding. Cerita dibuka dengan deru mesin diesel truk tua yang dikemudikan Eko Suryono menjadi satu-satunya musik pengiring di tengah keheningan tol Cipularang yang pekat. Jarum jam di dashboard menunjukkan pukul 1 dini hari. Kelelahan mulai merayapi kelopak matanya, memaksa Eko untuk menepuk-nepuk pipinya berulang kali. Di sisinya, sebuah termos berisi kopi hitam pekat sudah hampir kosong. Ini adalah ritus malamnya, seorang sopir truk ekspedisi yang menafkahi keluarganya dari aspal ke aspal. Namun malam ini terasa berbeda. Sebuah kegelisahan aneh, dingin dan menusuk, merayap masuk melalui celah pendingin udara yang sudah usang, membawa hawa yang tak semestinya. Eko menarik napas panjang, mencoba mengusir perasaan itu. Pikirannya langsung terbang ke rumah, kepada Lastri Handayani, istrinya, dan senyum rapuh Dinda Ayu, putri semata wayangnya yang berusia 6 tahun. Dinda sedang demam tinggi sejak 3 hari lalu. Setiap tarikan napasnya yang berat seolah ikut menyesakkan dada Eko, bahkan dari jarak ratusan kilometer. "Cepat sembuh ya, enduk," bisiknya pada foto kecil yang terselip di pelindung matahari. "Bapak pulang bawa obat dan mainan baru." Sebelum kita larut dalam kisah ini, pastikan Anda sudah subscribe channel Jejak Hororit agar tidak ketinggalan dengan cerita-cerita penuh misteri dan kisah nyata lainnya. Perasaan ganjel itu kembali datang, kali ini lebih kuat. Udara di dalam kabin terasa semakin dingin, seolah-olah ada jendela yang terbuka padahal semua tertutup rapat. Eko melirik spion, hanya ada kegelapan tak berujung di belakangnya. Jalanan tampak lengang. Kontur jalan tol yang naik turun dan berkelok-kelok di depan sana tampak seperti seekor ular raksasa yang tertidur. Reputasi tol Cipularang, terutama di kilometer-kilometer tertentu, sudah menjadi buah bibir di kalangan para sopir. Cerita tentang penampakan, kecelakaan aneh, hingga kendaraan yang mendadak mogok tanpa sebab sudah sering ia dengar di warung kopi rest area. Eko sendiri sebenarnya bukan orang yang penakut, tapi ia selalu percaya bahwa setiap tempat memiliki penunggunya. Malam itu, ia merasa para penunggu sedang memperhatikannya. Saat truknya melintasi penanda kilometer 91, dari sudut matanya, Eko menangkap sebuah gerakan. Sesuatu yang sangat hitam dan tinggi melintas secepat kilat dari sisi kiri jalan, menyeberang ke kanan, dan lenyap di telan pagar pembatas. Refleks, Eko menginjak rem dalam-dalam. Truk tronton yang berat itu mengirang protes. Decitan ban memekakkan telinga memecah sunyi. Jantung Eko berdebar begitu kencang, serasa mau melompat keluar dari dadanya. Ia membelalakan mata, menatap ke arah sosok itu menghilang. Tidak ada apa-apa, hanya deretan pohon dan kegelapan. Napasnya tersengal. "Astagfirullah, apa itu tadi?" gumamnya. Tangannya mencengkeram kemudi begitu erat hingga buku-buku jarinya memutih. Keringat dingin mulai membasahi kening dan punggungnya. Ia mencoba merasionalisasi kejadian itu. Mungkin hanya binatang liar, kucing hutan, atau mungkin hanya matanya yang lelah, menciptakan ilusi dari bayangan lampu. Tapi hatinya menolak. Sosok itu terlalu besar, terlalu cepat, dan terlalu hitam pekat. Bentuknya tidak seperti binatang manapun yang pernah ia lihat. Bentuknya samar-samar menyerupai manusia, tapi dengan proporsi yang salah. Eko kembali teringat percakapannya dengan Asep Sunaria, sesama sopir truk, di sebuah rest area beberapa minggu lalu. Asep, yang sudah puluhan tahun melintasi jalur tersebut, pernah bercerita dengan wajah serius. Kalau lewat Cipularang malam-malam, terutama dekat Gunung Hejo antara kilometer 90-an, hati-hati, ko, kata Asep sambil menyeruput kopinya. Jangan sampai pikiran kosong. Banyak yang iseng di sana. Teman saya, si Jono, pernah lihat sendiri. Sosok hitam tinggi besar nyeberang jalan. Persis di depan truknya. Dia banting setir, hampir saja masuk jurang. Pas dia berhenti dan turun, sosoknya sudah hilang. Eko waktu itu hanya mengangguk-angguk saja, menganggapnya sekedar bumbu obrolan malam para sopir. Tapi sekarang, ia mengalaminya sendiri. Cerita Asep bukan lagi sekedar isapan jempol. Rasa takut yang tadinya hanya sebatas firasat kini menjadi nyata dan mencekam. Setelah beberapa menit menenangkan diri, Eko memutuskan untuk melanjutkan perjalanan.
Ia tidak mau berlama-lama di tempat angker itu. Namun, baru saja ia melepas rem tangan dan menginjak gas, mesin truknya tiba-tiba tersendat. 1, 2, 3 kali, lalu mati total. Lampu-lampu di dashboard berkedip-kedip lemah sebelum akhirnya padam sepenuhnya. Kabin truk kini gelap gulita, hanya diterangi cahaya bulan yang pucat. Kepanikan mulai menjalari Eko. Ia mencoba menyalakan mesin berulang kali, tetapi kunci kontak seolah tak berfungsi. Hanya ada sunyi. Sunyi yang begitu absolut hingga ia bisa mendengar detak jantungnya sendiri yang menggila. Ia meraih ponselnya dari dashboard, berharap bisa menghubungi seseorang. Sial, tidak ada sinyal sama sekali. Eko terperangkap. Sendirian di tengah jalur paling angker di tol Cipularang, di dalam sebuah peti besi yang mati. Angin di luar menderu pelan, membawa aroma aneh yang menusuk hidung. Wangi bunga melati yang sangat pekat, bercampur dengan bau anyir seperti darah. Bulu kuduknya meremang. Ia tahu pasti, ia tidak lagi sendirian. Sesuatu yang tadi melintas kini berada sangat dekat dengannya. Hening di dalam kabin truk terasa begitu menekan, seolah memiliki bobot fisik yang menghimpit dada Eko Suryono. Aroma melati yang bercampur anyir kini begitu menyengat, membuat perutnya mual. Setiap inderanya menegang, waspada terhadap ancaman yang tak terlihat namun terasa begitu nyata kehadirannya. Kegelapan di luar jendela bukan lagi sekedar ketiadaan cahaya, melainkan sebuah entitas hidup yang mengawasinya, menunggu. Eko memejamkan mata rapat-rapat, mencoba melafalkan doa apapun yang terlintas di benaknya. Tapi pikirannya kosong, lumpuh oleh rasa takut. Yang bisa ia bisikkan hanyalah nama putrinya, Dinda, Dinda, Endu. Nama itu menjadi semacam mantra, pengingat akan tujuannya, penguat di tengah keputusasaan yang mulai merayap. Ia harus pulang. Apapun yang terjadi, ia harus kembali memeluk Dinda dan Lastri. Tekad itu memberinya secercah keberanian. Dengan tangan gemetar, ia meraba-raba dashboard, mencari senter kecil yang selalu ia simpan di laci. Jarinya yang dingin akhirnya menemukan permukaan logam senter itu. Tepat saat ia akan menyalakannya, sebuah suara memecah keheningan. Tok! Suara ketukan pelan di kaca jendela samping kirinya, di sisi pengemudi. Eko membeku. Suaranya begitu lirih, nyaris tak terdengar. Tapi di tengah kesunyian absolut itu, bunyinya seperti ledakan. Jantungnya serasa berhenti berdetak sesaat, lalu kembali memompa dengan kecepatan gila. Tok! Lagi. Kali ini sedikit lebih keras. Eko menelan ludah yang terasa pahit. Ia mencoba meyakinkan dirinya sendiri, mungkin hanya ranting pohon yang tertiup angin. Tapi ia tahu betul, di sisi kiri jalan tol ini hanyalah lereng curam tanpa pepohonan yang menjulur. Siapa atau apa yang mengetuk jendelanya di tengah jalan tol yang kosong? Rasa penasaran yang bercampur dengan teror yang memuncak memaksanya untuk bergerak. Dengan gerakan patah-patah, ia mengarahkan senternya ke spion kiri, menyalakannya. Cahaya kuning yang redup menembus kegelapan, memperlihatkan aspal yang basah oleh embun dan pagar pembatas jalan. Tidak ada siapa-siapa. Helaan napas lega yang baru saja akan keluar dari mulutnya tertahan. Tok, tok, tok. Suara ketukan itu kini berpindah ke kaca jendela di sisi penumpang, tepat di sampingnya. Jauh lebih keras, lebih dekat, dan lebih mendesak. Seolah-olah, sesuatu, itu tahu ia sedang mencarinya dan kini sengaja menunjukkan keberadaannya. Eko terlonjak kaget, tubuhnya sontak merapat ke pintu pengemudi, sejauh mungkin dari sumber suara. Ia tidak berani menoleh. Ia bisa merasakan hawa dingin yang menusuk tulang dari arah kursi penumpang. Ia tahu jika ia menoleh, ia akan melihat sesuatu yang tidak seharusnya dilihat oleh mata manusia. Keringat sebesar biji jagung mengalir di pelipisnya. Ketukan itu berhenti. Hening kembali menyelimuti. Tapi kali ini keheningan terasa lebih mengancam. Eko memberanikan diri, memutar kepalanya dengan gerakan yang sangat lambat, seperti robot yang kehabisan daya. Matanya terpaku pada kegelapan di balik kaca jendela penumpang. Samar-samar, di bawah cahaya bulan yang pucat, ia bisa melihat sebuah siluet. Sosok hitam pekat tanpa bentuk yang jelas, seolah menyatu dengan malam itu sendiri. Tidak ada wajah, tidak ada mata, hanya kekosongan yang terasa mengisap semua cahaya dan harapan. Pergi! Jangan ganggu saya, teriak Eko, suaranya serak dan bergetar.
Teriakan itu terdengar lemah dan menyedihkan di dalam kabin yang kedap. Sosok itu tidak merespon. Namun, Eko kemudian mendengar suara lain. Suara logam beradu pelan. Klek, klek, matanya melirik ke bawah, ke arah gagang pintu penumpang. Jantungnya serasa diremas. Gagang pintu itu bergerak-gerak naik turun. Pelan pada awalnya, lalu semakin cepat dan semakin kasar. Klek, klek, jedat, jedat. Pintu itu diguncang dengan kekuatan yang dahsyat dari luar. Seluruh badan truk ikut bergoyang. Eko menjerit panik. Lupa bahwa pintu itu sudah terkunci. Ia melemparkan seluruh bobot tubuhnya untuk menahan pintu penumpang, seolah tenaganya bisa melawan kekuatan tak kasat mata di luar sana. Tolong! Siapapun tolong saya! Raungnya sekuat tenaga. Air mata ketakutan mulai membanjiri matanya. Ia terus berdoa dalam hati, memohon perlindungan pada Allah, menyebut nama istri dan anaknya berulang kali. Di tengah guncangan hebat dan suara pintu yang seperti akan jebol itu, secercah cahaya terang tiba-tiba menyilaukan matanya dari spion tengah. Dua buah lampu sorot yang mendekat dengan cepat. Sebuah mobil. Harapan seketika menyala di dadanya. Saat cahaya mobil itu semakin dekat dan menerangi seluruh kabin truknya, guncangan di pintu penumpang mendadak berhenti. Suara gaduh itu lenyap seketika, digantikan oleh deru mesin mobil yang kini berhenti tepat di belakang truknya. Lampu rotator biru yang berputar-putar menerangi malam yang gelap. Mobil patroli jasa marga. Eko terkulai lemas, napasnya memburu, seluruh tenaganya seolah terkuras habis. Dua orang petugas berseragam, Bambang Hartono dan Yudi Santoso, turun dari mobil patroli mereka dengan membawa senter besar. Mereka mengetuk kaca jendela Eko dengan sopan. "Malam, Pak. Ada masalah? Kenapa berhenti di tengah jalan?" tanya petugas yang lebih tua, Bambang. Dengan tubuh masih gemetar, Eko membuka pintu dan hampir terjatuh jika tidak ditahan oleh Yudi, petugas yang lebih muda. "Pak, Bapak tidak apa-apa. Wajah Bapak pucat sekali," kata Yudi khawatir. Eko, dengan terbata-bata, mencoba menceritakan semua yang baru saja ia alami. Tentang sosok hitam yang melintas, mesin yang tiba-tiba mati, dan teror di pintu penumpang. Bambang dan Yudi saling berpandangan. Wajah mereka menunjukkan ekspresi yang sulit diartikan. "Coba saya cek mesinnya, Pak," kata Yudi, lalu masuk ke dalam kabin. Ia memutar kunci kontak. Dan secara ajaib, mesin diesel itu langsung menyala dengan deru yang normal, seolah tidak pernah ada masalah sama sekali. Eko terperangah. Bambang menepuk pundaknya. "Sudah biasa, Mas. Jalur ini memang beda. Lain kali kalau lewat sini tengah malam, jangan biarkan pikiran kosong. Banyak-banyak berzikir saja," katanya dengan nada pelan dan penuh arti. "Kami kawal sampai rest area terdekat ya, Mas. Lebih baik istirahat dulu, tenangkan diri." Eko hanya bisa mengangguk pasrah. Setibanya di rest area yang terang benderang, Eko memesan kopi panas untuk menenangkan syarafnya yang masih tegang. Setelah berterima kasih pada kedua petugas patroli, ia duduk sendirian di sebuah bangku. Ia mengeluarkan dompetnya dan menatap foto kecil Dinda. Senyum putrinya itu adalah sumber kekuatannya. Namun, saat ia mengamati foto itu lebih dekat di bawah cahaya lampu rest area, darahnya seolah berhenti mengalir. Di belakang pundak Dinda yang sedang tersenyum riang di foto itu, kini ada sebuah noda hitam aneh. Sebuah bayangan samar berbentuk seperti cakar atau tangan kurus yang sebelumnya tidak pernah ada di sana. Makhluk itu tidak hanya mengganggunya di jalan tol. Ia telah menandai hal yang paling berharga dalam hidup Eko. Cahaya lampu neon di rest area yang biasanya terasa hangat dan menenangkan kini terasa dingin dan menusuk. Eko Suryono terus memandangi foto kecil di tangannya, membolak-baliknya, mengusap permukaannya dengan ibu jari seolah berharap noda hitam itu akan hilang. Tapi bayangan berbentuk cakar itu tetap di sana, menempel di belakang pundak Dinda seperti parasit yang mengerikan. Itu bukan noda tinta, bukan kerusakan foto. Rasanya lebih hidup, seolah kegelapan dari jalan tol tadi telah meresap masuk ke dalam kertas foto, menginfeksi kenangan paling berharga miliknya. Kepanikan yang dingin dan tajam menusuk ulu hatinya. Ini bukan lagi tentang dirinya yang terjebak di jalan angker. Ancaman itu telah melompati jarak dan waktu, kini mengintai putrinya. Lupakan tentang pengiriman barang, lupakan tentang tenggat waktu.
Satu-satunya hal yang berputar di otaknya adalah ia harus mendengar suara keluarganya. Ia harus memastikan mereka baik-baik saja. Dengan tangan yang masih gemetar hebat, ia menekan nomor telepon Lastri. Panggilan pertama gagal. Panggilan kedua hanya menghasilkan nada sibuk. Jantung Eko berdebar semakin liar. Ia mencoba untuk ketiga kalinya. Kali ini, setelah dering yang terasa abadi, terdengar suara kresek-kresek statis sebelum suara Lastri yang lelah menyapanya. "Halo, Mas? Ya Allah, akhirnya telepon juga. Dari tadi aku khawatir." Suara Lastri terdengar lega, namun ada nada cemas yang kental di baliknya. "Aku baik-baik saja, Sri. Kamu sama Dinda gimana?" "Dinda sudah baikan," tanya Eko, berusaha keras menjaga suaranya agar tidak terdengar panik. Hening sejenak di seberang sana, hanya terisi oleh suara statis yang mengganggu. "Mas," kata Lastri pelan, demamnya Dinda naik lagi dari sejam yang lalu. Tinggi sekali. Dia ngigau terus, gelisah tidurnya. Dada Eko terasa sesak. Firasat buruknya semakin menguat. "Ngigau? Dia bilang apa, Sri?" desaknya. Lastri terdengar ragu-ragu. Aku juga bingung, Mas." Dia manggil-manggil bapak terus. "Tapi, ada yang aneh. Dia bilang ada teman baru yang datang." Jeda sejenak, Eko bisa mendengar Lastri menarik napas dalam-dalam. "Dia bilang temannya itu hitam, tinggi, dan besar. Katanya, teman barunya mau ajak Dinda main di tempat yang gelap dan dingin." Setiap kata yang diucapkan Lastri adalah hantaman palu godam ke jantung Eko. Teman hitam, tinggi, dan besar. Deskripsi itu sama persis dengan apa yang ia lihat melintas di depannya tadi. Makhluk itu tidak hanya menandai fotonya. Makhluk itu kini telah berbisik di telinga putrinya dari jarak ratusan kilometer. "Sri, dengarkan aku," kata Eko dengan suara mendesak. "Apapun yang terjadi, jangan tinggalkan Dinda sendirian. Kunci semua pintu dan jendela. Baca bacaan doa di sampingnya terus. Jangan berhenti." Tiba-tiba, suara statis di telepon menjadi sangat keras, melengking, dan kemudian sambungan terputus. "Halo, Sri, Lastri." Eko berteriak ke telepon genggamnya yang kini sunyi. Ia mencoba menelepon kembali, tapi yang terdengar hanyalah nada operator yang mengatakan nomor tujuan tidak dapat dihubungi. Dunia Eko serasa runtuh. Ia sendirian, jauh dari rumah, sementara keluarganya berada dalam bahaya yang tidak bisa ia jelaskan dengan akal sehat. Naluri pertamanya berteriak, "Pulang. Putar balik sekarang juga. Geber truk ini secepat yang ia bisa, hancurkan semua aturan, dan pulang untuk melindungi anak dan istrinya." Tapi kemudian, keraguan yang mengerikan muncul. Bagaimana jika kepulangannya justru yang diinginkan makhluk itu? Bagaimana jika ia adalah pembawa sial itu sendiri? Jika ia pulang, apakah ia akan membawa monster itu bersamanya, langsung ke depan pintu rumahnya? Kepalanya pusing, dipenuhi ketakutan dan kebingungan. Di tengah keputusasaannya, ia teringat satu nama, Pak Maman Sulaiman. Seorang tetua di kampungnya yang dikenal bijaksana dan memiliki pemahaman spiritual yang mendalam. Orang-orang sering mendatanginya untuk meminta nasihat saat menghadapi masalah pelik. Tanpa pikir panjang, Eko mencari kontak Pak Maman dan segera meneleponnya. "Assalamualaikum, Nak Eko. Tumben malam-malam telepon. Ada apa?" Suara Pak Maman yang tenang dan berwibawa di seberang telepon terdengar seperti sauh di tengah badai yang melanda jiwa Eko. Dengan suara bergetar dan kalimat yang terpatah-patah, Eko menceritakan semua kejadian malam itu. Dari sosok hitam di tol Cipularang, truk yang mogok, teror di pintu, hingga bayangan di foto Dinda dan igauan putrinya yang mengerikan. Pak Maman diam mendengarkan, tidak menyela sedikit pun. Ketika Eko selesai bercerita, keheningan panjang menyelimuti percakapan mereka. "Nak Eko," akhirnya Pak Maman angkat bicara, nadanya terdengar sangat serius. "Kamu tidak sedang berhalusinasi. Apa yang kamu temui itu adalah salah satu penunggu jalur tersebut. Mereka adalah energi-energi tua yang terkadang tertarik pada manusia." Pak Maman melanjutkan penjelasannya. "Makhluk itu tertarik pada energi yang kuat, Nak. Dan malam ini, perasaanmu yang paling kuat adalah rasa khawatir dan cinta yang luar biasa pada putrimu yang sedang sakit. Perasaanmu itu bersinar seperti lampu di tengah kegelapan bagi mereka. Kamu tanpa sadar telah
mengundangnya. Lalu, saya harus bagaimana, Pak? Saya harus pulang sekarang, saya harus melindungi keluarga saya, seru Eko panik. Jangan, jawab Pak Maman dengan tegas. Justru itu kesalahan terbesar yang bisa kamu lakukan. Saat ini, ikatan itu masih ada padamu. Jika kamu pulang sekarang, kamu hanya akan menjadi jembatan baginya untuk masuk ke rumahmu. Kamu akan membawa gerbangnya langsung ke hadapan anak istrimu. Tubuh Eko lemas mendengarnya. Jadi, nalurinya untuk pulang justru adalah jalan menuju kehancuran. Lalu apa yang harus saya lakukan, Pak? Bisiknya putus asa. Selesaikan pekerjaanmu. Lanjutkan perjalananmu menjauh dari rumah, kata Pak Maman. Ini akan melemahkan ikatannya. Tapi ada syaratnya. Selama perjalanan, jangan biarkan hatimu dan mulutmu kosong. Terus berzikir tanpa henti. Lantunkan ayat kursi berulang-ulang hingga bibirmu terasa keluh. Bentengi dirimu dulu sekuat tenaga. Hanya jika dirimu sudah bersih dan kuat, baru kamu bisa kembali untuk melindungi mereka. Nasihat itu terasa kejam dan berlawanan dengan logikanya. Namun Eko merasakan kebenaran dalam setiap kata-kata Pak Maman. Dengan berat hati, ia mengakhiri telepon itu. Ia harus melanjutkan perjalanan, menjauh dari orang-orang yang ingin ia lindungi. Dengan langkah gontai, ia kembali ke truknya. Mesin menyala normal. Udara di kabin terasa netral. Ia memasukkan persneling, siap untuk kembali ke jalan raya yang gelap. Tepat sebelum ia menarik tuas rem tangan, ia melirik ke kursi penumpang di sebelahnya. Jantungnya nyaris berhenti. Di bawah cahaya remang-remang lampu parkir rest area, ia melihat sebuah lekukan samar di atas bantalan kursi. Sebuah cekungan yang jelas, seolah-olah baru saja ada seseorang bertubuh berat yang duduk di sana menemaninya selama ia menelepon tadi. Udara di kabin kembali terasa dingin. Ia tidak sendirian. Makhluk itu ada bersamanya, di dalam truknya, menunggunya untuk melanjutkan perjalanan. Perjalanan meninggalkan rest area terasa seperti terjun kembali ke dalam samudra kegelapan. Namun kali ini, Eko Suryono tidak sendirian dalam arti yang paling mengerikan. Lekukan di kursi penumpang sebelahnya menjadi bukti bisu dari teman perjalanan yang tak diundangnya. Hawa dingin yang menusuk tak lagi hanya terasa di kabin, tapi seolah bersumber dari titik itu, menyebar seperti akar es yang merayapi seluruh bagian truk. Eko tidak berani menoleh. Ia memfokuskan pandangannya lurus ke depan, ke garis-garis putih putus-putus di aspal yang ditelan oleh laju kendaraannya. Tangan kirinya mencengkeram kemudi, sementara tangan kanannya memegang tasbih yang ia gantung di tuas persneling. Mengikuti nasihat Pak Maman Sulaiman, dengan bibir gemetar, ia mulai melantunkan ayat suci. Allahu la ilaha illallah wal hayyul qayyum. Suaranya terdengar parau dan lemah pada awalnya, nyaris ditelan oleh deru mesin diesel. Saat ayat-ayat suci itu mulai mengalir dari bibirnya, sesuatu di sebelahnya seolah bereaksi. Radio tua di dashboard yang tadinya mati, tiba-tiba menyala dengan sendirinya. Bukan musik atau siaran berita yang keluar, melainkan suara statis yang memekakkan telinga, diselingi oleh jeritan-jeritan melengking yang terdistorsi. Eko terlonjak kaget, tapi ia tidak berhenti. Ia terus melanjutkan bacaannya, mencoba menaikkan volume suaranya untuk mengalahkan suara gaib dari radio itu. La ta'khudhuhu sinatu wala naum. Lampu-lampu indikator di dashboard mulai berkedip-kedip tak menentu, seolah terjadi korsleting listrik. Truknya terasa bergoyang sedikit, seperti ada hembusan angin kencang yang menerpanya dari samping, padahal malam itu tak ada angin sama sekali. Ini adalah sebuah perlawanan. Makhluk itu tidak suka dengan doa yang ia panjatkan. Kesadaran itu justru memompa keberanian Eko. Ini artinya, bacaannya memiliki kekuatan. Ia tidak sepenuhnya tak berdaya. Jam-jam berikutnya menjadi sebuah ujian ketahanan iman dan mental yang luar biasa. Eko terus mengemudi, mulutnya tak henti-hentinya merapal ayat kursi dan zikir lainnya yang ia hafal. Setiap kali rasa lelah dan kantuk menyerangnya, hawa dingin dari kursi penumpang akan bertambah menusuk, seolah membisikkan godaan untuk menyerah dan tidur. Setiap kali pikirannya goyah dan kembali terbayang wajah Dinda yang sakit, suara statis di radio akan semakin keras, seolah mengejek kekhawatirannya. Ini adalah perang gesekan. Entitas itu mencoba menguras tenaganya, mematahkan konsentrasinya,
dan mencari celah dalam pertahanannya untuk kembali meneror. Eko tahu ia tidak boleh kalah. Di ujung perjalanan ini, bukan hanya nyawanya yang dipertaruhkan, tetapi juga keselamatan keluarganya. Ia menyambar termosnya, meneguk sisa kopi yang sudah dingin, lalu kembali melanjutkan zikirnya dengan suara yang lebih mantap. Ia mengemudi bukan lagi dengan mata, tapi dengan keyakinan. Ketika semburat cahaya fajar pertama mulai mewarnai langit timur dengan warna jingga pucat, Eko melihat papan penunjuk rest area berikutnya. Tepat pada saat itu, dari kejauhan terdengar lantunan adzan subuh yang syahdu dari sebuah pengeras suara. Suara panggilan solat itu seolah memiliki efek fisik pada atmosfer di dalam truk. Hawa dingin yang tadinya begitu pekat terasa sedikit berkurang. Suara statis di radio melemah, lalu mati. Untuk pertama kalinya dalam beberapa jam, Eko bisa merasakan sedikit kehangatan dari ventilasi pemanas. Ia membelokkan truknya memasuki rest area, tubuhnya terasa remuk redam, tapi hatinya merasakan secercah harapan. Ia harus sholat, ia harus bersujud, menyerahkan semua ketakutan dan bebannya kepada Sang Pencipta. Ia memarkirkan truknya tak jauh dari sebuah bangunan kecil dengan kubah hijau, musola. Dengan langkah yang mantap, ia turun dari truk. Ia tidak menoleh lagi ke kursi penumpang. Ia berjalan lurus menuju musola. Air wudhu yang dingin terasa menyegarkan wajah dan jiwanya, seolah membilas sisa-sisa teror semalam. Di dalam musola yang sederhana itu, hanya ada dirinya. Keheningan di dalamnya terasa begitu damai, sangat kontras dengan keheningan mencekam di dalam truknya. Eko membentangkan sajadah, lalu mengangkat tangan untuk takbir. Allahu Akbar. Ia memulai sholatnya, mencoba sehusyuk mungkin. Semua konsentrasinya tercurah pada setiap gerakan dan bacaan. Namun, saat ia sedang berdiri pada rakaat kedua, lampu neon di langit-langit musola berkedip-kedip kencang, lalu padam total. Gelap. Pintu musola yang tadi ia biarkan terbuka, tiba-tiba terbanting menutup dengan suara berat yang sangat keras. Makhluk itu mengikutinya. Ia telah berani memasuki rumah Allah untuk mengganggunya. Napas Eko sempat tertahan, bulu kuduknya kembali meremang. Hawa dingin yang familiar kini menyelimuti ruangan musola. Ia bisa merasakan kehadiran entitas itu di belakangnya, mengawasinya, menunggunya untuk lari ketakutan. Tapi Eko tidak goyah. Disinilah pertarungan puncaknya. Di dalam rumahnya, ia tidak akan kalah. Dengan suara yang kini lebih keras dan mantap, ia melanjutkan bacaan suratnya, hatinya menumpahkan segala kepasrahan dan permohonan perlindungan. Ia menyelesaikan sholatnya hingga salam terakhir. Setelah itu, ia tidak langsung beranjak. Ia tetap duduk bersila, meraih tasbih, dan melanjutkan zikirnya, matanya terpejam. Tiba-tiba, lampu musola kembali menyala terang benderang. Hawa dingin yang menyesakkan itu lenyap, digantikan oleh udara pagi yang sejuk. Pintu yang tadi terbanting kini kembali terbuka sedikit, seolah mempersilakannya keluar. Ia berhasil. Ia telah melewati ujian itu. Dengan perasaan lega yang luar biasa, Eko bergegas kembali ke truknya. Ia membuka pintu dan hal pertama yang ia lihat adalah kursi penumpang. Kosong. Lekukan yang tadi ada di sana telah hilang. Permukaan kursi itu kembali rata seperti sedia kala. Ia menang. Namun, saat ia meraih ponselnya yang tergeletak di dashboard, layarnya menyala, menampilkan sebuah notifikasi pesan baru. Pesan itu dari nomor yang tidak ia kenal. Jantungnya berdebar saat membukanya. Isinya bukan kata-kata, melainkan sebuah gambar. Sebuah foto yang buram dan berkualitas rendah, seolah diambil dari jauh dalam kegelapan. Foto teras depan rumahnya. Di bawah foto itu, ada sebuah pesan singkat yang membuat darahnya membeku. Aku tahu jalan pulang. Kemenangan yang baru saja dirasakan Eko Suryono hancur berkeping-keping. Pesan di layar ponselnya terasa lebih dingin dari hawa gaib manapun yang ia rasakan semalam. Foto buram teras rumahnya adalah sebuah deklarasi. Makhluk itu tidak lagi bermain petak umpet di jalanan gelap. Ia telah mengubah arena permainan, membawa teror itu langsung ke depan pintu keluarga Eko. Ini bukan lagi sekedar gangguan acak dari penunggu jalan tol. Ini sudah menjadi sesuatu yang personal. Rasa lega telah berganti menjadi teror yang lebih terfokus dan menusuk. Dengan tangan gemetar, Eko kembali menelepon Pak Maman Sulaiman. Ia bahkan tidak sanggup mengucapkan salam,
hanya suara panik yang keluar. Pak, dia tahu rumah saya. Pak, dia mengirim foto rumah saya. Di seberang telepon, Pak Maman tidak terdengar terkejut, melainkan suaranya bertambah berat dan prihatin. Tenang, Nak Eko. Tarik napas dulu. Jelaskan pada Bapak, seperti apa fotonya? Apa saja yang terlihat? Eko mencoba mengatur napasnya yang tersengal. Gelap, Pak. Fotonya gelap. Tapi itu jelas rumah saya. Teras, jendela kamar Dinda, dan pohon mangga di depan pagar. Hening sejenak. Pohon mangga, tanya Pak Maman. Suaranya terdengar ganjil. Iya, Pak. Pohon mangga tua yang dahannya sudah hampir menyentuh pagar. Keheningan yang mengikuti setelahnya terasa lebih lama, lebih mencekam. Eko bisa mendengar Pak Maman menghela napas berat. Nak Eko, ujar Pak Maman akhirnya. Sepertinya Bapak mulai mengerti apa yang mengejarmu. Ini bukan sekedar jin iseng atau penunggu biasa. Ini adalah arwah penasaran yang terikat oleh tragedi. Pak Maman kemudian menceritakan sebuah kisah lama yang nyaris terlupakan. Sebuah cerita dari masa sebelum jalan tol itu dibangun, ketika area itu masih berupa perbukitan sunyi. Dahulu kala, ada sebuah keluarga kecil yang melewati jalan setapak di sana. Sang ayah, seorang pria bernama Kusnadi, sedang dalam perjalanan membawa anak perempuannya yang sakit keras untuk berobat, ditemani oleh istrinya. Di tengah jalan, mobil tua mereka mogok. Kusnadi memutuskan untuk berjalan kaki mencari bantuan, meninggalkan istri dan anaknya yang demam tinggi di dalam mobil. Namun, saat ia pergi, hujan deras turun dengan tiba-tiba, menyebabkan longsor besar dari tebing di atas jalan. Ketika Kusnadi kembali, yang ia temukan hanyalah gundukan tanah raksasa yang telah menelan mobilnya, beserta seluruh keluarganya. Pria itu kehilangan akal sehatnya. Ia terus menggali tumpukan tanah itu dengan tangan kosong hingga berdarah-darah, memanggil-manggil nama anak dan istrinya. Konon, jasadnya tidak pernah ditemukan. Ia lenyap di perbukitan itu, dikabarkan arwahnya terus bergentayangan, selamanya mencari keluarganya yang hilang. Darah serasa surut dari wajah Eko. Jadi makhluk itu, arwahnya Pak Kusnadi, bisiknya ngeri. Bapak yakin begitu, jawab Pak Maman. Arwah itu tidak tertarik pada rasa takutmu, Nak Eko. Ia tertarik pada cintamu, pada kepanikan seorang ayah yang putrinya sedang sakit keras. Ia melihat dirinya di dalam dirimu. Ia merasakan kembali tragedinya melalui dirimu. Pesan, aku tahu jalan pulang, itu bukan ancaman pembunuhan. Itu adalah sebuah kerinduan. Arwah itu melihat rumahmu, melihat putrimu, dan ia ingin pulang ke sebuah keluarga yang ia rasa telah hilang darinya. Seketika, rasa takut Eko bercampur dengan perasaan aneh yang tak terduga. Iba, monster yang menerornya semalaman ternyata adalah jiwa yang tersiksa oleh duka. Saya harus bagaimana, Pak? Tanya Eko, suaranya kini lebih tenang. Sekarang kamu harus pulang, kata Pak Maman. Instruksinya kini berbalik. Tapi dengan niat yang berbeda, bukan untuk melawannya. Jangan tunjukkan kebencian atau ketakutan. Arwah itu sudah cukup menderita. Pulanglah dengan hati yang bersih. Saat kamu sampai, jika kamu melihatnya, jangan lari. Pandang dia, dan doakan dia dari lubuk hatimu. Doakan agar arwahnya dan keluarganya diberi ketenangan. Mohonkan ampun untuknya. Tunjukkan belas kasihan, bukan perlawanan. Dengan bekal nasihat terakhir itu, Eko memutar truknya. Perjalanan pulang kali ini terasa berbeda. Bukan lagi perjalanan yang dipenuhi teror, melainkan sebuah misi spiritual yang menegangkan. Ia harus menghadapi hantu dari masa lalu, bukan dengan senjata, tapi dengan doa dan empati. Malam telah larut ketika Eko tiba di jalan menuju rumahnya. Dari kejauhan, ia sudah bisa merasakannya. Udara di sekitar rumahnya terasa lebih dingin dan berat. Dan benar saja, di bawah pohon mangga tua di seberang jalan, sosok itu berdiri. Hitam, tinggi, dan diam. Ia hanya berdiri di sana, menatap lurus ke arah rumah Eko, seperti seorang ayah yang rindu namun tak bisa masuk. Jantung Eko berdebar kencang, tapi ia menggenggam erat nasihat Pak Maman. Ia menghentikan truknya, turun perlahan, dan menatap lurus ke arah sosok Kusnadi. Tidak ada amarah atau kebencian di mata sosok itu, yang ada hanyalah aura kesedihan yang tak terhingga. Eko menundukkan kepala sejenak. Pak Kusnadi,
bisiknya ke udara malam yang dingin. Saya tahu duka Bapak. Semoga arwah Bapak dan keluarga diterima di sisi Allah dan diberikan ketenangan abadi. Setelah mengucapkan doa itu, Eko tidak menunggu reaksi. Ia membalikkan badan dengan mantap dan berjalan masuk ke dalam rumahnya. Pintu terbuka dan Lastri langsung memeluknya, menangis lega. Eko balas memeluk erat, lalu bergegas ke kamar Dinda. Putrinya terbaring di tempat tidur, napasnya teratur dan dalam. Wajahnya tidak lagi pucat dan berkeringat. Eko menyentuh keningnya. Dingin. Demamnya sudah turun. Ia meraih dompetnya, mengeluarkan foto kecil Dinda. Di bawah cahaya lampu kamar, ia melihatnya dengan jelas. Noda hitam berbentuk cakar di belakang pundak putrinya telah lenyap tanpa bekas. Beberapa hari kemudian, kehidupan keluarga Eko kembali normal. Suatu sore, Dinda yang telah ceria seperti sedia kala, menghampiri Eko dan menunjukkan sebuah gambar yang baru saja ia selesaikan. Gambar itu menunjukkan 3 orang, ayah, ibu, dan dirinya, semua tersenyum. Namun, di samping Dinda, ada satu sosok lagi. Sosok seorang pria yang digambar dengan krayon hitam pekat. Wajahnya tidak jelas, tapi ia tampak sedang memegang tangan Dinda dengan lembut. "Ini siapa, Enduk?" tanya Eko, hatinya sedikit berdesir. Dinda menatap gambar itu dengan polos. "Ini teman Dinda, ya? Namanya Om Kusnadi," jawabnya. Kata Om Kusnadi, dia cuma mau mastiin Dinda sembuh. Sekarang, dia mau pergi jauh, mau cari anak sama ibunya lagi. Terima kasih sudah menyimak. Terus ikuti Jejak Hororit untuk mendapatkan kisah nyata penuh misteri dan inspirasi. Jangan lupa subscribe.